Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faya ayyuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah karena siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Islam masih menjadi agama kita, iman masih tertancap di lubuk hati kita. Bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan duduk bersimpuhnya kita di tempat yang mulia ini kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu bukti bahwa kita pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala dia mampu untuk mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim dan suri tauladannya, atau yang kita kenal dengan sunnahnya atau hadisnya. Maka barang siapa yang mampu untuk mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, niscaya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, katakan kepada orang-orang Islam lagi mukmin, orang-orang yang mengaku beriman, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis atau sunnah beliau
Salah satu sunnahnya yang sudah mulai pudar dan enggan untuk dilaksanakan, direalisasikan oleh kaum muslimin saat ini. Terasa malu untuk melaksanakannya. Apa itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah? Yaitu menyebarkan kalimat salam. Orang-orang lebih tertarik dengan sapaan-sapaan di luar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar bro? Apa kabar brother? Selamat pagi dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sapaan yang begitu indah. Sapaan yang bukan sekedar sapaan, akan tetapi apabila kita amalkan dengan sesungguh hati, akan memberikan keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah untuk diri kita. Yaitulah kalimat salam, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya untuk kalian. Semoga Allah memberkahi kehidupan kalian. Andai setiap hari ini kita lazimkan, di lingkungan kita, rumah tangga kita terlebih dahulu, kita ajarkan kepada anak istri kita bagaimana mereka keluar dan masuk rumah mengucapkan kalimat salam. Kemudian kita tularkan kepada tetangga-tetangga kita, kepada satu komplek yang ada di rumah kita. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai ada orang-orang yang lisannya terbiasa berzikir kepada Allah, terpelihara lisannya dari perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, terbiasa berdoa kepada Allah, dijawab oleh Allah, dikabulkan kalimat salam ini yang hakikatnya merupakan doa, maka niscaya hari itu kita mendapatkan keberkahan, kasih sayang Allah, dan keselamatan. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian diberikan dengan satu salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab salam itu dengan yang lebih baik darinya. Aw rudduha, atau balas dengan yang setara. Contoh, ketika ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum, maka minimal kita menjawab Waalaikumsalam. Atau yang lebih baik, Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Inilah ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka sempurnakan jawab salamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, melalui sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian semuanya tidak akan masuk surga hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi
antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling menyayangi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalimat salam ini bukan hanya sekedar sapaan, akan tetapi dia merupakan identitas seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mampu untuk membiasakan dirinya menyebarkan kalimat salam ini tatkala berjumpa minimal dengan orang-orang yang dia kenal, dengan tetangga-tetangganya, assalamualaikum, lalu dijawab, maka orang ini membuktikan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan mencintainya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan masukkan rasa kasih dan sayang sebagai seorang muslim ke dalam dada orang-orang yang mengamalkan kalimat salam ini. Dan itu membuktikan dia termasuk orang yang beriman, digolongkan oleh Allah kepada orang yang beriman, dan berhak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari hal-hal yang terkecil, yaitu dengan mengamalkan kalimat salam ini. Ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri, di dalam lingkungan keluarga kita. Andaikan kita sudah terbiasa, maka tidak ada lagi rasa canggung, rasa malu untuk mengucapkan kalimat salam ini. Dengan satu saja kalimat salam ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini ada berkah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر